Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjelajah kota demi kota dalam sebuah perjalanan yang jauh dan waktu yang panjang dengan sebuah sepeda tidak hanya mempersiapkan fisik dan sepeda yang tangguh, tetapi perbekalan yang dibawa pun turut berperan penting dalam sebuah perjalanan. Terlalu banyak membawa perbekalan, bobot sepeda pun akan naik, dan ini membutuhkan tenaga yang lebih besar pula. Terlalu sedikit perbekalan yang dibawa juga menyusahkan kita ketika di perjalanan. Berikut tips perbekalan apa saja yang harus dibawa dalam perjalanan jauh berdasarkan pengalaman saya. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Pakaian. Pilih pakaian yang tipis, mudah menyerap keringat, dan memiliki kantong yang cukup untuk menyimpan barang. Jersey sepeda adalah pakaian yang tepat. Pilih jersey dengan bahan yang menyerap keringat. Tidak perlu membawa banyak jersey, cukup 2-3 potong jersey dan kaos oblong 2 potong. Kemudian, siapkan 2-3 potong celana sepeda yang memiliki pad yang empuk. Gunakan celana sepeda tanpa menggunakan celana dalam. Jangan lupa membawa sarung. Ini penting sekali untuk melindungi Anda dari dinginnya malam ketika Anda menginap di pos, masjid, pom bensin, atau teras warung penduduk. Handuk kecil. Handuk kecil sangat penting dalam perjalanan jauh. Bukan hanya untuk menyeka badan sehabis mandi, tetapi melindungi tengkuk Anda dari sengatan matahari. Dan tentunya berfungsi untuk menyeka dan menahan kucuran keringat sepanjang perjalanan. Tutupkan handuk kecil dari dahi hingga menutupi tengkuk. Baru kemudian ditutup dengan helm atau topi perjalanan. Bila melakukan perjalanan di musim hujan, Anda wajib membekali diri dengan jas hujan tipis dan sarung tangan karet tidak tembus air. Anda tidak mungkin menunggu hujan benar-benar reda karena akan membuang waktu terlalu lama. Berteduhlah ketika hujan cukup besar, karena jarak pandang Anda akan terbatas ketika melakukan perjalanan di saat hujan deras. Ketika bersepeda dalam cuaca yang rintik-rintik, gunakan sarung tangan anti air agar telapak tangan Anda tetap kering dan hangat. Tangan yang kedinginan, bahkan membeku, sangat membahayakan keselamatan Anda. Handlebar tidak terpegang dengan erat, refleks dan kekuatan menarik tuas rem pun menurun. Tidak harus menggunakan sarung tangan yang mahal. Cukup gunakan sarung tangan biasa, kemudian lapisi dengan sarung tangan karet. Walaupun cara ini agak tidak nyaman bila terlalu lama digunakan. Alas kaki yang digunakan tergantung Anda. Asalkan jangan menggunakan sepatu dengan klit. Karena bila terjadi masalah dengan sepeda dan Anda harus menuntun sepeda cukup jauh, berjalan dengan sepatu klit adalah siksaan tersendiri. Anda bisa menggunakan sepatu klit, tetapi harus membawa sendal. Dan ini akan memperbanyak barang bawaan. Gunakan sepatu biasa, tetapi usahakan memiliki ventilasi yang bagus. Saya lebih suka menggunakan sendal gunung, karena dalam perjalanan yang jauh, hawa panas dari permukaan jalan jauh lebih menyengat dibandingkan panas dari sinar matahari. Perlengkapan sepeda. Di samping melengkapi sepeda dengan lampu, Anda juga harus membawa peralatan perbaikan sepeda. Ketika saya goes Tasikmalaya Cijulang Pangandaran, saya mengalami putus rantai sampai 3 kali. Dan dalam perjalanan Bandung Santolo Tasikmalaya, saya mengalami gembos ban, ventilnya rusak, dan rem depan blong. Perlengkapan pertama yang wajib dibawa adalah alat penambal ban. Pastikan Anda membawa pompa portable dan alat menambal ban. Tetapi bila Anda merasa repot untuk menambal ban, cukup bawa ban dalam cadangan sebanyak 2 buah. Kenapa 2 buah? Ketika saya gembos ban di hutan karet Miramare, ban dalam sudah tidak bisa ditambal karena ventilnya rusak. Dan pada saat itu, saya hanya membawa 1 ban dalam cadangan. Sepanjang perjalanan dari hutan karet Miramare sampai Cipatujah, saya selalu was-was, takut ban bermasalah lagi. Sedangkan saya sudah tidak memiliki ban cadangan. Sesampai di pasar Cipatujah, saya langsung membeli ban dalam. Celakanya, tidak ada ukuran ban yang pas. Saya menggunakan ban dengan lebar 1,5 inci. Sedangkan di pasar, tidak ada yang menjual ban dalam untuk ukuran tersebut. Mau tidak mau, saya membeli ban dalam yang ada.
untuk sekadar jaga-jaga dalam perjalanan Cipatujah, Karangnunggal, Tasikmalaya. Lengkapi sepeda Anda dengan kunci-kunci yang dibutuhkan, kunci L dan kunci pas. Usahakan membawa kunci pas minimal 2 buah, karena kunci pas ini bisa digunakan untuk membuka ban sepeda ketika harus mengganti ban dalam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membawa alat pemotong rantai dan sedikit potongan rantai. Gunakan sisa potongan rantai baru. Ketika bersepeda sendirian dari Manonjaya Tasikmalaya menuju Cijulang, kemudian ke Pangandaran, saya menggunakan sepeda full sus dan saat itu kondisi jalan baru diperbaiki, masih hamparan batu. Karena terlalu banyak guncangan, rantai saya sampai putus 3 kali. Semua perlengkapan sepeda ini simpan di tas kecil, kemudian bersama pompa portable ikat dengan erat ke frame sepeda agar mengurangi penggunaan tas penir dan memudahkan ketika kita membutuhkannya. Perbekalan makanan. Makanan berat selama perjalanan bisa Anda tinggalkan. Lakukan isi bensin ketika memasuki perkampungan. Sepanjang perjalanan, usahakan membawa makanan dengan volume yang kecil agar tidak memenuhi sepeda Anda. Anda bisa membawa coklat batangan, snack berbalut coklat, dan sumber karbohidrat terbaik tetapi kecil adalah pisang. Simpan pisang 3-4 buah dalam tas Anda. Makanlah perbekalan makanan Anda dalam rentang waktu 1 jam. Untuk minuman, gunakan minuman olahraga untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ketika menembus hutan karet merah mara, udaranya sangat panas, padahal musim hujan. Perbekalan air saya kebanyakan bukan untuk minum, tetapi untuk mengguyur kepala. Dan dalam kondisi cuaca yang panas, siap-siap mendapatkan coklat yang Anda bawa meleleh. Jadi, pastikan coklat terbungkus rapi dan tidak mengotori pakaian ketika meleleh. Perlengkapan P3K tidak hanya untuk perjalanan jauh, bersepeda rutin keliling kota pun wajib membawa perlengkapan P3K. Kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Lengkapi perlengkapan P3K dengan obat pribadi Anda dan obat penurun panas dan suplemen vitamin lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.